Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haribon Situmorang dengan NPM 221506109. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1.1 yaitu Introduction to Python and Computer Programming. Mari kita masuk ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara program komputer bekerja. Sebuah komputer hanya dapat digunakan dengan adanya program. Tanpa program, komputer hanya dapat melakukan operasi-operasi sederhana seperti penjumlahan atau pembagian. Meskipun demikian, komputer dapat melakukan operasi tersebut dengan sangat cepat dan berulang kali. Kita perlu memberikan instruksi kepada komputer untuk menerima angka yang mewakili jarak, itu yang pertama. Yang kedua adalah menerima angka yang mewakili waktu perjalanan. Yang ketiga, membagi nilai pertama dengan nilai kedua dan menyimpan hasilnya dalam memori. Yang keempat, menampilkan hasil, yaitu hasil yang mewakili rata-rata kecepatan dalam format yang sudah dibaca. Keempat tindakan sederhana ini dapat membentuk suatu program. Apa yang membentuk bahasa? Bahasa terdiri dari 4 elemen, yaitu alfabet, leksis, sintaks, semantics. Yang pertama ada alfabet. Alfabet adalah kumpulan simbol yang digunakan untuk membentuk kata-kata dalam suatu bahasa, seperti alfabet Latin untuk bahasa Inggris atau alfabet Cyrillic untuk bahasa Rusia, lalu alfabet kanji untuk bahasa Jepang, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada leksis, yaitu kumpulan kata yang tersedia dalam bahasa. Seperti kata komputer, itu berasal dari kamus bahasa Inggris. Sementara mau putru tidak ada tidak gitu. Terus kata chat ada dalam kamus bahasa Inggris dan Prancis, tapi maknanya berbeda. Lalu yang ketiga ada sintaks, kumpulan aturan formal atau informal tertulis atau dirasakan secara intuitif yang digunakan untuk menentukan apakah rangkaian kata-kata tertentu membentuk kalimat yang valid, seperti saya adalah ular piton adalah frasa yang benar secara sintaksis, sementara saya piton tidak benar. Yang keempat ada semantics, yaitu kumpulan aturan yang menentukan apakah sebuah frasa membuat makna, seperti saya makan donat memiliki makna, tapi donat makan saya tidak memiliki makna, atau bukan makna yang sebenarnya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang compilation versus interpretation. Jadi saya akan membandingkan keduanya. Di sini pemrograman komputer adalah tindakan untuk menggabungkan elemen-elemen bahasa pemrograman yang dipilih dalam urutan yang akan menyebabkan efek yang diinginkan. Ada dua cara untuk menerjemahkan program dari bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa mesin, yaitu ada kompilasi dan interpretasi. Apa sih perbedaannya? Jadi saya akan menjelaskannya. Pertama ada kompilasi. Kompilasi adalah saat program sumber diterjemahkan satu kali dan dihasilkan file yang berisi kode mesin. Sedangkan interpretasi adalah saat program sumber diterjemahkan setiap kali dijalankan oleh interpreter. Bahasa pemrograman dirancang untuk jatuh ke dalam satu kategori ini karena ada sedikit bahasa yang dapat dikompil dan diinterpretasikan. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan tergantung pada tujuan penggunaan bahasa pemrograman tersebut. Apa sih yang sebenarnya dilakuin sama interpreter? Jadi, interpreter itu adalah program yang membaca file sumber program dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan, memeriksa setiap baris dan mengeksekusinya kalau tidak ada kesalahannya. Kalau ditemukan kesalahan, interpreter akan memberikan pesan kesalahan yang memberitahu lokasi dan penyebab kesalahan. Interpreter juga dapat mengeksekusi sebagian kode sebelum menemukan kesalahan. Tidak ada jawaban yang pasti tentang mana yang lebih baik antara model compiling atau interpreting, karena keduanya itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang kelebihan dan kekurangannya kompilasi. Di sini kelebihannya adalah eksekusi kode yang sudah diterjemahkan biasanya itu lebih cepat. Terus cuma pengguna yang butuh compiler. Lalu yang terakhir, kode yang sudah diterjemahkan disimpan menggunakan bahasa mesin. Kekurangannya adalah proses kompilasi itu sendiri bisa memakan waktu. Yang kedua, kita harus punya sebanyak mungkin compiler yang berbeda dengan platform hardware yang diinginkan untuk menjalankan kodenya. Lalu, di sini ada kelebihan dan kekurangan interpretasi. Kelebihannya adalah Anda dapat menjalankan kode segera setelah menyelesaikannya. Terus, kode disimpan menggunakan bahasa pemrograman, bukan bahasa mesin. Kekurangannya adalah
kita tidak bisa berharap bahwa interpretasi akan membuat kodenya menjadi sangat cepat. Terus kita maupun pengguna akhir harus memiliki interpreter untuk menjalankan kodenya. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer, diinterpretasikan, berorientasi objek, dan tingkat tinggi dengan semantik dinamis yang digunakan untuk pemrograman umum. Nama bahasa pemrograman ini diambil dari acara komedi televisi lama BBC bernama Monty Python's Flying Circus. Python ini diciptakan oleh Guido van Rossum, seorang programmer asal Belanda. Salah satu fitur menarik dari Python adalah fakta bahwa bahasa pemrograman ini adalah hasil karya satu orang, yang merupakan hal yang jarang terjadi dalam pengembangan bahasa pemrograman baru. Meskipun begitu, penyebaran Python di seluruh dunia berkat kerja keras menerus ribuan programmer, pengujian pengguna, dan banyak juga dari mereka yang bukan spesialis IT dan banyak penggemar. Apa sih yang bikin Python itu istimewa? Yang pertama, mudah dipelajari, mudah diajarkan, mudah digunakan untuk menulis perangkat lunak baru, mudah dipahami, mudah diperoleh, diinstal, dan didistribusikan. Tapi Python juga punya kekurangan, yaitu tidak memberikan kinerja yang sangat baik dalam hal kecepatan dan kadang-kadang sulit untuk didebug. Tapi meskipun begitu, Python juga masih banyak memiliki pengikut dan dipertimbangkan sebagai pilihan utama untuk banyak proyek di pasar IT. Jadi Python punya saingan bahasa. Python itu punya persaingan langsung dengan bahasa pemrograman lain dan kecenderungan yang sebanding. Ini adalah Perl oleh Larry Wall, adalah bahasa pemrograman yang memiliki kelebihan dalam pemrosesan teks dibanding Python. Yang kedua ada Ruby yang dibuat oleh Yukihiro Matsumoto, adalah bahasa pemrograman yang memiliki sintaksis lebih mudah dipahami dibanding Python. Alasan kenapa pakai Python? Jadi ada beberapa alasan mengapa Python jadi pilihan populer banyak orang dalam memilih bahasa pemrograman. Yang pertama, mudah dipelajari dan dipahami. Python itu memiliki sintaks yang mudah dipahami dan sangat intuitif. Yang kedua, populer dan digunakan secara luas. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Yang ketiga, fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Python ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Yang keempat, open source, yaitu Python adalah bahasa pemrograman open source. Yang kelima, memiliki ekosistem yang kuat. Python ini memiliki ekosistem yang kuat dari pustaka, alat, dan layanan yang berbeda, yang membuatnya mudah untuk mengembangkan aplikasi yang kuat dan efisien. Python 2 dan Python 3. Python 2 dirilis pada tahun 2000 dan merupakan versi utama dari bahasa pemrograman Python selama lebih dari 1 dekade. Python 2 menawarkan banyak fitur dan library yang populer dalam pengembangan web, pemrosesan data, dan pemrograman umum. Lalu Python 3 dirilis pada tahun 2008, adalah versi terbaru dari bahasa pemrograman Python sebagai pengembangan dari Python 2. Python 3 menawarkan banyak perubahan dan peningkatan fitur dibandingkan dengan Python 2, serta memperbaiki beberapa masalah desain dan kesalahan yang ada pada Python 2. Lalu di sini ada Cython. Cython adalah sebuah bahasa pemrograman statis yang memperluas sintaksis Python dan dapat menulis kode ekstensi Python dalam bahasa C. Cython juga dapat dikatakan sebagai campuran antara Python dan C karena Cython memperluas sintaksis Python. Ia dapat menjadi pilihan yang membutuhkan performa yang tinggi atau akses ke library C yang telah ada. Lalu ada Jython. Jython adalah sebuah implementasi alternatif dari bahasa pemrograman Python yang ditulis dalam pemrograman Java. Jython ini pilihan yang baik untuk mengembangkan aplikasi Java dan juga dapat menggunakan fitur dan library Java di dalam kode Python. Lalu ada PP dan RPython. PP adalah interpreter Python alternatif yang ditulis dalam bahasa pemrograman RPython. PP dirancang untuk memberikan kinerja yang lebih cepat daripada si Python atau interpreter Python standar dengan menggunakan teknik just-in-time compilation atau JIT dan optimasi lainnya. RPython adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mengembangkan PP. Meskipun RPython memiliki sintaks yang mirip dengan Python, ia dirancang khusus untuk membuat interpreter dan compiler bahasa pemrograman. RPython ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan kode C yang efisien sehingga dapat kita gunakan untuk menghasilkan kode mesin untuk bahasa pemrograman selain Python.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.